Anda kan mau Islam mau Kristen kan mau ndak mau dengerin azan sehari berapa kali? Bahkan Kristen, bahkan Buddha, bahkan PT mesti kurung azan bendino. Teorinya 5 kali ku sak masjid. Lah nek masjid desa RT ku 3. Gurung tambah TV pisan. Ono TV kok iso azan ya. Pas aku azan iku wong lah kok TV iso azan. Agamane apa TV? Gitu teman sekalian. Nah, kalau dengar azan itu jangan disia-siakan. Mau nggak mau Anda dengar kok. Daripada mendengar dengan memaki, meso, kurang ajar isu-isu. Ya, mending azan itu Anda jadikan perangkat untuk pematangan diri Anda. Tak kasih contoh dikit. Coba Anda pelajari, Anda bikin manajemen, ngatur perusahaan, ngatur rumah tangga, pakai urutan azan aja. Bikin skripsi semua pakai urutan azan. Anda paham itu, urutan kalimat azan itu. Itu udah cukup itu. Mau ngelatih sepak bola. Ini sekarang U19 berangkat ke Barcelona, ke Madrid malam hari ini. Tak bawain macam-macam tadi berangkat bareng saya. Karena kemarin dia agak dianiaya dikit-dikit terus lari dan akhirnya saya telepon malaikat sama Nabi. Sekarang dia berangkat ke Madrid. Alhamdulillah tidak ada masalah. Besok saya fixkan keberesan U19A karena sudah ada U19B. Muga-muga ono dia akhirnya wis bubar kabeh. Jadi Mbak Mas ya, sampean nek oleh meneng-meneng kok dikirimi panganan, sampean mengucapkan apa? Coba kalimat thayyibah aja. Subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar. Ya. Sampean dapat rezeki. Ya. Ada bledak gede banget. Allahu akbar. Ekstrim kan, sesuatu yang menakjubkan, yang mungkin menakutkan, mungkin pokoknya takjub Anda. Jadi Allahu Akbar itu judulnya adalah ketakjuban, gitu kan? Contohnya dapat duit nek 1.000, alhamdulillah gitu kan, gitu kan? Kok 1 juta, alhamdulillah ya. 1 miliar, Allahu Akbar kan gitu. 1 miliar, ditukokno keropok, digelendengno. Gitu kan? Jadi Allahu Akbar judulnya adalah takjub. Oke. Nah sekarang Anda azan di masjid, nggak takjub apa-apa kok moro-moro Allahu Akbar itu lah apa sampean? Loh, ya karena untuk menandai waktu sholat. Loh, wong nggak duit jam ta? Masa saya orang begitu bodohnya sehingga untuk ini sudah zuhur loh itu nunggu azan. Saya tidak melarang orang azan, cuman yang saya omongkan tadi adalah manfaatkan azan itu untuk pendalaman Anda. Jadi orang itu bilang Allahu Akbar hanya kalau dia takjub. Sama dengan Allah memberi kalimat gini. Allah tidak mengatakan aku ciptakan semua ini tidak sia-sia. Tidak gitu loh Allah ngomongnya. Allah ngomongnya gini. Katakanlah wahai Tuhanku tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini. Jadi kalimatnya kita yang ngomong. Itu artinya Anda disuruh menghayati dan mengagumi ciptaan Allah ini sehingga Anda punya kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak bisa tiba-tiba ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh kamu tidak kagum sama apa-apa kok. Sama dengan Allahu Akbar. Lalu apa sama Allahu Akbar itu? Jadi banyak muadzin yang tidak, saya kira hampir semua. Kalau saya sebelum zuhur harus menemukan apa yang saya kagumi. Nek kangelan ya mlebu kamar mandi muda. Tak delok dhewe Allah. Ya Allah kok iso ya kadang ngene kadang ngono. Kagum saya. Lu masa ndak kagum sampean? Lu sampean gak kagum tak kandhane Gusti Allah niku mboten kagum niku. Jangan kok mungker terus ya. Ini gak kandhane kan. Tak kasih tahu nanti tak laporin tuh ndak kagum tuh. Ya Allah itu ndak kagum itu ciptaanmu ndak dikagumi gitu loh. Allahu Akbar kagum ya. Jadi syaratnya kamu menemukan menghayati hidup ini
kamu alami, kamu batin, kamu masukin. Apa peristiwa di sekolah, peristiwa di kantor, di jalan, pokoknya temukan hal yang menakjubkan. Kalau Anda sudah menemukan ketakjuban-ketakjuban kepada Allah, hidupmu menjadi lain skala prioritasnya. Anda tidak kagum, tidak ngejar-ngejar yang sekunder. Nah baru Anda Allahu Akbar. Begitu ada orang azan, ya Allah, Anda ikut dalam hati Allahu Akbar. Nah kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda harus tegaskan, mengagumkan tuh Allah, takjub tuh Allah. Noe itu zaman umur 4 tahun tak jalan-jalan di sawah itu lihat cacing nembus bumi itu, yuh, kok iso ya? Kok iso ya? Wih Gusti Allah ya jam tenan ya iso ya. Itu reaksinya. Jam tenan Gusti Allah ini nggak cacing iso menembus tanah gitu. Ya Tuhan senyum, ya udah disebut edan dan enggak apa-apa, kita hati kan. Ada yang lebih parah lagi dari yang Tuhan disebut. Anak Tuhan itu jos, itu kan biasa. Tapi ada, kamu nanti punya anak kalau sunat, hati-hati kamu. Karena waktu sunat tuh takutnya luar biasa, mulutnya tidak terkontrol. Ada yang, aduh, gitu ya. Di Jawa Timur gak ngono. Nek marah itu kan cangkeme kayak ngono iki. Disunatnya lagi. Aduh. Matane Gusti Allah matane. Kene ngongkon sunat barang. Matane. Gusti Allah matane. Gusti Allah di mata-matane. Aku krungu dhewe iku ya Allah arek saiki. Nyeneng temen selamat malaikat iku mesame semenjak arek cilik ya ta. Tapi matane gitu. Itu kasar banget matane. Persetujuan matane ya, kasar banget iki Gusti Allah. Soalnya yang menyuruh, yang memerintah khitan kan Allah, di Gusti Allah di mata-matanya. Coba, kalau Anda tidak punya kearifan, kalau Anda memakai bahasa yang linier, bahasa yang baku kan Anda mengharam-haramkan, meneraka-nerakakan orang. Nanti dulu toh, jangan marah toh. Yang bijaksana, karena hidup itu begitu luasnya dimensinya itu. Dan Allah memudahkan semuanya. Nah jadi maka ketika kamu kagum, kamu bilang Allahu Akbar, maka tegaskan bahwa engkau bersahadat terhadap keesaan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Tegaskan lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Kapan-kapan kita belajar kenapa kalimatnya bukan asyhadu alla robba illallah, karena fungsi ilah sama rob beda. Nah, nanti itu kapan-kapan. Tapi pokoknya tegaskan bahwa kamu meresmikan ketakjuban kamu itu. Tapi ketakjuban kamu itu harus ada administrasinya, harus ada lingkup birokrasinya, harus ada konteks konstitusinya. Maka karena kamu hidup setelah abad ke-8, ke-7, maka harus kamu administrasi dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum Nabi Musa tidak ikut administrasi Muhammad. Jadi Nabi Musa tidak sholat 5 waktu. Wong dia ikut administrasi dia sendiri sebelum Muhammad kok. Dan dia juga mengkritik Muhammad, mau menerima umatnya disuruh Allah sholat ping 50. Aslinya kan 50. Begitu Nabi Muhammad turun dari Mi'raj itu ketemu Nabi Musa kemekelen. Mat suami bas japurane umatmu gak iso ping 50 iku. Kono dinyang. Ping 50 ndasmu ta. Gak iso. Itu Nabi Musa ketawa keras-keras. Nabi Muhammad ngoten ta, Mbak. Iya, wis dinyang kono. Akhirnya dinyang 50, 45, 40, 30 terus sampai akhirnya sudah tidak bisa ditawar lagi 5 itu pun Nabi Musa, ya aku jane sik kutunggu ya, Mat. Iku kowe gak dilakoni 5 iki kok. Ya tapi mboten enak mosok kula nyang malih. Ya wis gak apa-apa kono tapi hati-hati lho ya, aku ya gak dilakoni lho ping 5 iki. Engko dinyang karo arek-arek. Ana sing kate dijamak 5 sekaligus ya. Ana setahun dijamak ping 3 tok ya ana. Ada sholat waktu tilu ya dijamak pokoknya diringkes berarti situ terus pada ngertine ya Allah. Gendeng umatmu gendeng. No bertengkar 23 apa 11 itu bertengkar. Endingnya apa? Damai. Lo enggak pada gak terawih.
Damai toh. Nah kalau mau perdamaian gampang toh. Ya, tinggal tidak sholat kan gitu. Nah kalau itu perdamaian, nah terus gaya apa kan gitu. Nah itu teman sekalian, maka asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi jangan mengatakan bahwa Nabi Adam biyen turun ke bumi dari surga terus ndolek godhong ditutupi ngene wong durung ana pabrik tekstil ya kan? Terus Allah Akbar, enggak. Salat itu baru Rasulullah umur 53. Jadi Rasulullah selama hidup sampai umur 53 itu belum pernah sholat 5 waktu. Jadi nek awakmu di umur selawe masih punya jatah seneng enggak semua. Saya itu kan senang berkelakar dan Anda saya ajak berkelakar. Kalau Anda pintar berkelakar, Anda tidak gampang menderita. Gitu loh teman-teman sekalian. Oh gimana? Kalau kamu itu terikat sama logika, terikat sama yang bagus, sama yang formal, Anda menderita. Tapi kalau kamu mampu menciptakan dunia sendiri, nanti kalau kelewatan namanya khayal gitu ya. Tapi sebelum khayal kan ada kelakar. Misalnya kita bentus cagak deyes, terus piye gue? Piye gue? Sudah. Mbasmu kebentus deyes ini apa? Iya, itu kan bisa Anda permakan. Kalau Anda terbiasa cerdas pakai ekonomi kreatif. Lo nak Jawa Timur ini sing jeneng Markesa teman saya itu kebentus deyes ngene ta rasane iwak gudeg ngono. No. Jadi alam pikirannya membuat sakitnya menjadi sekunder. Kamu menderita karena penderitaan kamu bikin primer, bikin dia sekunder. Kamu harus pintar berkelakar dalam hidupmu. Saya ngelihat Marquesot dandani mobil saya zaman lawas itu, Jeep pikirannya ngewarep itu, terus ininya kena seret, kukunya copot, terus ini apa cak? Ini rawon ini. Saya jadi Jogja rawon rasanya. Padahal ininya bayangin sakitnya mas. Itu Marquesot begitu tuh orangnya. Loh kalau Anda bisa seperti Marquesot kan enak. Masuk rumah sakit, diobatin terus pulang. Dikejar sama administrasi minta tolong satpam, itu bapak itu belum bayar. Pak belum bayar. Bayar apa? Bisa kan berobat. Lah ya masuk orang rumah sakit gak berobat, masuk bengkel sepeda. Ya berobat dong ke rumah sakit kok. Ditakoni ya mesti aja masuk berobat ke kantor polisi sampai itu. Lah ya tapi kan harus bayar. Belum bayar pakai apa? Ya pakai uang. Lu sampai itu wis ngerti aku gak duwe kok dikon bayar. Gendeng ta sampean. Ya kita. Enak kok hidupnya. Di mana-mana itu pakai logika, bayar itu pakai uang. Kalau sampai nyuruh orang bayar, sampai harus tahu dia punya uang apa tidak. Lah saya ini jelas tidak punya uang kok. Kok disuruh bayar, sampai tidak masuk akal sampai ini. Jadi sudah tidak bayar, nesoni uang kau betul. Ini enak itu. Terus mau dilaporkan ke polisi gitu. Ya enggak lah, akhirnya ya wes ngeluh dewe masuk Marquesot. Makanya saya tulis buku itu karena orangnya dahsyat. Marquesot itu bener-bener dahsyat. Kalau ada orang nakal di jalan motor weng dibalap sama dia, dikuntit, ntar sampai perempatan jalan begini set, dipalang depannya, terus ditekani. Dek, kon milih iki nang cangkemmu ta iki nang motomu tak banting ta milih. Ngeri lah mas. Milih adik ya apa iki nang cangkemmu protolundumu ta. Ya cuman yang ngeri lah melawan orang gitu. Jadi dan Marquesot tenang-tenang seperti itu. Marquesot itu siapa ya? Lu Marquesot itu anak yang kemarin kalau ke Padang Bulan ketemu Marquesot. Bukan saya. Marquesot itu teman saya waktu kecil berguru yang enggak itu. Bangsa watu di luar tuh wit dia. Pokoknya terus nanti pakai pisau perang lawan raja tikus gitu-gitu. Zaman kecil saya sama pisau itu saya bawa tidur, saya bawa makan, saya bawa ke sekolah, saya bawa pisau. Saya untuk apa? Tancap-tancap ke pohon apa itu saya waktu itu pakar betul. Kalau ada anak nantang-nantang didatangi, dirangkul. Cepat melayu.
Wis melayu cepet-cepet. Nek kontrak tweetik mate. Siapa nggak ngeri mas ya? Jadi hidup itu mas, kalau anda gampang menderita itu karena yang salah cara berpikirmu. Kamu tidak sehat karena cara berpikirmu. Makanya kunci kesehatan dalam maknya sederhana. Jangan pernah berpikir tidak jujur. Dan jangan pernah hati tidak berendah hati. Jangan mengatakan, jangan pernah berpendapat bahwa kamu punya ilmu dan ilmu pasti benar. Itu hancur kamu nanti. Wes sak pinter-pintermu guyun dewe. Kamu harus ketawakan sendiri dirimu. Kalau kamu tidak bisa menertawakan dirimu sendiri, yaitu rencana rencana mengalami disorganisasi kamu. Itu loh, itu beneran. Jadi makanya terus asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Anda sudah melegitimasi ketakjuman kepada Allah, tanda tangan mendaftar ke Nabi Muhammad untuk orang Islam, yang lainnya nanti terserah. Terserah itu artinya nanti di sana akan bagaimana, monggo keyakinan Anda. Baru Anda satu kali lagi melakukan upacara. Kamu resmikan, kamu resepsikan. Kalau tadi kan cuma bersumpah, saya bersaksi, itu cuma akad nikah. Kemudian kamu harus resepsi, hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Itu hayya 'alas shalah itu resepsinya orang yang bercinta sama Allah. Kalau kamu sudah resepsi hayya 'alas shalah, baru kamu punya hak untuk menang. Kamu punya hak untuk cerah. Kamu punya hak untuk berbinar-binar. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Nah, capailah dalam hidupmu Allahu Akbar yang kedua. Karena kemenangan ini membuatmu Allahu Akbar. Allahu Akbar yang sebelumnya kan karena alam dan kehidupan. Tapi Allahu Akbar yang kedua adalah karena engkau mencapai kemenangan yang sejati di dalam dirimu. Itu tafsir adzan ini ngono rek. Bengi iki. Besok malam mungkin beda lagi. Ya ndak apa-apa wong tafsir kok. Jadi sampean aja ngekeng karo tafsir sampean. Tafsir itu bisa salah, makanya di Ma'iyah ini nyun sewu, di mana-mana di seluruh dunia itu yang namanya, tadi misalnya apa? Tadi kan pendidikan politik, tapi apa parpol? Bukan toh? Kalau parpol kan mengikat anggotanya untuk taat. Makanya Ahok keluar dari Gerindra, kan gitu. Tapi apakah saya pernah mengikat Anda untuk memilih atau tidak memilih? Oke, Anda ingat-ingat. Apa ya? Sekarang ilmu. Ini majelis ilmu. Apakah pernah saya menyuruh Anda percaya sama ilmu saya? Kan saya selalu bilang, ya iki ya sakarepmu. Tapi ini aku ngunuiku, kan gitu dong. Jadi Anda tidak perlu sami wa ta'na kepada saya. Nomor 3, kalau ini kelompok thariqat, di mana-mana kelompok thariqat itu taat patuh kepada mursyidnya. Apakah Anda harus taat kepada saya? Saya ingin tegaskan, bukan hanya Anda tidak harus taat. Kalau perlu Anda tidak boleh taat sama saya. Harap ngopo. Jangan taat sama saya. Tidak mau saya. So kalau Anda taat sama saya terus kok nyopet, aku melak dilokno karo Gusti Allah. Jadi taat itu kepada melalui wacana saya tidak apa-apa, tapi tetap status taat kepada Allah. Jadi jangan taat kepada guru, jangan taat kepada orang tua, jangan taat kepada presiden, jangan taat kepada ulama. Mereka hanya jalan untuk sampai kepada ketaatan kepada Tuhan. Hakikatnya seperti itu. Jadi ini juga tetap kelompok yang sangat cair. Dan Anda harus ambil keputusan sendiri-sendiri. Karena kamu lahir sendiri, nanti kamu mati juga sendiri. Dan tidak ada yang bisa nolongin kamu, termasuk saya. Maka kamu jangan jadikan saya mursyid-mursyid. Mursyid itu dosen farmasi di UGM, bapaknya Dalipin. Itu ya, saya mohon maaf ini sampai pagi, tapi mudah-mudahan Anda keluar itu sakti atas diri Anda sendiri. Anda bisa mendapatkan ketenangan, keterampilan, keteguhan, tegen nek cara Jawane.